Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan Syekh wa masyaykhihim wa khususan asyadidi wa asyadihim wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, kita sampai pada pembahasan min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu tafwidhihim ila Allah ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim fala yakunu muawwaluhum fi amri hidayatihim illa Allah. Maksud dari pembahasan ini yaitu bahwa akhlak dari para salafus soleh, ya, salafus soleh di sini maksudnya yaitu para ulama-ulama terdahulu yang memiliki kedalaman ilmu, baik ilmu lahir maupun batin, baik ilmu fikih maupun ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Sikap mereka dalam menghadapi persoalan terkait dirinya maupun keluarga, senantiasa setelah usaha dan ikhtiar mereka tafwid, yaitu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh untuk merasa bisa membimbing anak, bisa menjadikan anak sebagai anak soleh gitu. Jadi peran orang tua hanya memberikan fasilitas, memfasilitasi untuk mondok, untuk sekolah, untuk kuliah. Sedangkan soal nanti bagaimana kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Supaya suatu saat misalkan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, itu tidak muncul keakuan. Muncul keakuan itu seperti itu karena dia gitu, karena saya gitu. Sayanya dominan. Nah, di sini akhlak para salafus soleh itu selalu menyandarkan persoalan-persoalan terkait dirinya, anak-anaknya, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada keakuan, ya, di dalam ikhtiar membimbing anak-anak kita. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana, ya, seorang itu harus bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini akan melanjutkan waqad sami'tu saykhon,
Waqad sami'tu, dan sungguh aku telah mendengar, Syekhona, guru kami, Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Sayyidi Ali Al-Khawas, ma thamma anfa'u li'aulatil ulama wassolihin minad du'a lahum bidhahiril ghaib ma'a tafwidhi amrihim ilallah. Ma sama anfa'u li'aulatil ulama, ya. Tidak ada yang lebih manfaat bagi anak-anak para ulama, ya, wassolihin, dan anaknya orang-orang yang soleh, minad doai, daripada doa, lahum, kepada mereka, bidzahiril ghaibi, dengan dzahiril ghaib. Maksudnya dzahiril ghaib itu mendoakan tapi tidak diketahui oleh orangnya. Ini namanya doa bidzahiril ghaib. Doa-doa yang semacam ini, ya, untuk anak-anaknya para ulama dan sholihin ini terlebih baik, ya, sebab dengan doa bidzahiril ghaib, ya, yang langsung berkomunikasi dan memohon kepada Allah tanpa harus dipublis, tanpa harus orang lain tahu, maka justru doa yang demikian ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang sifatnya demonstratif, doa yang sifatnya itu hanya sekedar untuk dilihat orang, atau doa yang sengaja, ya, untuk mencari perhatian manusia. Maka doa bidzahiril ghaib ini lebih mendekati terkabulnya doa tinimbang doa yang ditampilkan, ya, secara demonstratif, kemudian tujuannya hanya sekedar untuk riya dan lain sebagainya. Setelah doa, jadi tidak cukup doa, ma'a tafwidhi amrihim ilallah ta'ala, serta dibarengi dengan penyerahan diri atas segala urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip tafwid ini penting. Kalau seseorang tidak memiliki sifat tafwid, ya, di dalam segala urusan, itu mudah sekali menjadi orang yang ujub dan takabur. Jadi tafwid ini salah satu cara untuk menundukkan keakuan keegoan diri kita. Sebab seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita sudah didasari dengan tafwid, berserah diri kepada Allah, maka apapun yang diputuskan oleh Allah, ya, di kemudian hari kita bisa menerima dengan baik dan kita tidak merasa memiliki peran. Artinya, ya, semua atas peran dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya, ilmu yang sangat mencerahkan, ya, bagi kita, bahwa seringkali orang lupa dengan tafwid ini. Begitu juga dalam kita belajar ilmu, ya, harus setelah selesai belajar diserai dengan tafwid. Tafwid itu berserah diri kepada Allah dan senantiasa memohon supaya ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, ilmunya menjadi ilmu yang barokah, ilmunya menjadi ilmu yang bisa diamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi suatu saat misalkan diberikan anugerah bisa mengamalkan ilmu, ilmunya barokah, ilmunya manfaat di tengah masyarakat, itu yang diingat Allah dulu. Karena dulu didasari dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Tapi kalau nggak didasari dengan tafwid, misalkan dia sukses, ya,
itu pasti ujub takaburnya akan muncul. Wah, ini gara-gara saya, ini mah kehebatan saya, ini karena strategi saya. Jadi sayanya dominan, Allahnya hilang. Ini dampak dari hilangnya sikap tafwid dalam segala urusan. Dan ini bisa dipraktekkan dalam hal apapun, supaya hati kita ada penyandaran kepada Allah. Ya Allah, saya sebagai hamba sudah usaha, sudah ikhtiar, sudah berdoa, ya selanjutnya saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya ridho dengan keputusanmu. Ini sikap yang terbaik, ya. Jadi inilah sikapnya orang-orang soleh. Dia tidak merasa berbuat apa-apa, sehingga keakuan runtuh, keakuan hilang. Itu. Wadzalika, dan demikian itu, li'anna ahadahum, karena sesungguhnya seseorang yatarobbam al-idlal ala walidihi, ya. Karena seseorang itu dididik atau dibimbing, ya, beserta dengan memberikan petunjuk ala walidihi, atas orang tuanya. Jadi peran orang tua ini juga penting, ya. Ya, seorang anak yang soleh solehah, ya pasti ada peran bapak dan ibu, ya. Ini oleh mu'alif ala walidihi, atas bapaknya, ma'a mu'sa'adati walidatihi, serta pertolongan ibunya. Walidah itu ibunya. Ingkanat, jika ada, siapa walidah. Ya, jadi kesuksesan seorang anak itu ya wasilai, ya, oleh seorang bapak yang bisa mengarahkan dengan baik, membina dengan baik, terus ditambah tirakatnya seorang ibu. Ini, jadi ilmu tirakat bagi seorang ibu ini penting kalau pengen anak-anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Bapak ikhtiar memberikan fasilitas, sarana untuk pendidikan, biaya, dan juga doa. Seorang ibu, ya, memiliki peran di dalam riyadhahnya, tirakatnya. Sebab doa ibu terhadap anaknya ini istimewa. Ridho seorang ibu adalah ridho Allah. Doa seorang ibu yang dilakukan secara terus menerus, ya, istiqomah demi anak-anaknya, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perpaduan antara bapak dan ibu dalam membimbing anak ini sangat penting. Jadi bapaknya bagian operasional, ya, juga membimbing, membina, mengarahkan. Kemudian ibu itu yang nirakati, ya, supaya doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu itu dikabulkan oleh Allah, sehingga putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ya, suksesnya seorang anak, ya, itu tidak lepas dari dua peran. Ya, kalau kita melihat bagaimana Uwais Al-Qarni, ya, ini seorang yang hidup pada zaman Nabi, bahkan secara jasmani tidak pernah bertemu dengan Nabi. Beliau tinggal di Yaman. Ketika datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah, dilalah tidak ketemu. Tapi ternyata Uwais Al-Qarni memiliki kedudukan rohani yang istimewa. Sebab apa? Sebab sikapnya, birrul walidainya, dan tirakatnya seorang ibu. Jadi martabat seorang anak itu akan diangkat oleh Allah, ya, ketika seorang ibunya
itu benar-benar tirakat secara sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya juga menunjukkan birrul walidain sehingga membuat hati seorang ibu itu menjadi ridho. Itu. Wayak tafi, dan cukup ya. Bita'dzimin nasi, dengan penghormatan manusia lahu kepadanya, bihukmit tabi, dengan hukum mengikuti li abihi, kepada orang tuanya. Maksudnya begini. Jadi bapak yang soleh ya, itu akan memiliki pengaruh untuk melahirkan generasi yang soleh. Ya, ini potensinya lebih besar. Tapi juga tidak semua anaknya kiai menjadi kiai. Ya. Akan tetapi memiliki peran yang besar. Nah, kemudian selain itu, karena bapaknya itu ya sudah lebih dahulu tirakat, lebih dahulu riyadhah gitu kan, kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah, maka kemuliaan orang tua ini akan berimpak, berpengaruh, akan turun kepada anaknya. Ya, kita bisa lihat ya, seperti pesantren-pesantren besar ya, yang didirikan oleh para ulama-ulama yang soleh, itu pasti ya melahirkan generasi-generasi yang soleh. Karena apa ya? Tirakat generasi-generasi awal itu didasari dengan kesungguhan. Nah, seandainya nanti generasi berikutnya kok mendapatkan impactnya, barokahnya, manfaatnya, yaitu sudah otomatis ini memakai bihukmi tab'i li abihi, mengikuti istilahnya numpang kemuliaan dengan bapaknya. Karena bapaknya ya orang terhormat, orang diakui kealimannya, ya akhirnya anaknya pun dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, tugas anak menjaga kehormatan ini. Kalau anaknya nggak bisa menjaga, misalkan nggak mau ngaji, nggak mau apa, bapaknya meninggal, ya tidak bisa menjadi penerus karena ilmunya tidak ada, atau tidak didukung dengan akhlakul karimah putra-putrinya. Ini juga penting. Nah, sehingga masyarakat melihat bahwa dari tokoh sebelumnya kemudian turun ke tokoh-tokoh berikutnya, karena didasari, dibekali dengan ilmu dan akhlak, maka kehormatan ini tetap terjaga. Jadi kehormatan dari generasi ke generasi itu terjaga, sebab setiap generasinya dibekali dengan ilmu dan akhlak. Fala yashiru indahu da'iyatun ila iktisabil fadha'il ghaiban. Fala yasiru, maka tidak menjadi indahu di sisinya apa da'iyatun, motivasi ila iktisabil fadha'il, untuk mencari fadha'il ya, keutamaan-keutamaan ghaliban pada umumnya. Nah, ini maksudnya begini. Kalau putra-putra kiai besar yang pesantrennya besar, kemudian putra kiai ini juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, itu di dalam pikirannya bebannya itu agak enteng dibanding dengan sama-sama santri lain. Karena apa? Karena ibarat orang tuanya sudah membuatkan jalan untuk dakwah, sudah membuatkan pesantren. Jadi tidak ada beban yang ada di dalam dirinya itu ingin mencari iktisab fadha'il ghaliban. Berbeda dengan santri yang berasal dari anak petani, pedagang. Ini
ya membutuhkan kesungguhan, membutuhkan semangat juang yang tinggi. Ya, sebab dia tidak mengandalkan siapa-siapa karena mersadar ya bapaknya seorang petani atau bapaknya seorang pedagang. Sementara dia berada di jalur keilmuan, andai suatu saat diberikan anugerah bisa mendirikan pesantren, itu memang pesantren yang dirintis dari nol. Gitu. Makanya di sini perlu perjuangan yang ekstra. Berbeda dengan putra kiai besar tadi, sama-sama ya ngaji sungguh-sungguh, tapi beban masa depannya dia lebih enteng ya karena sudah dibuatkan sarana dakwah ya sebagai tempat pengabdian. Nah, maka di sini bagi yang latar belakang ya dari orang tua yang petani, pedagang atau orang biasa, ya di sini perlu kesungguhan baik secara lahir dan batin itu. Ya, tapi kan kalau di level ini dia bersungguh-sungguh, nanti level berikutnya ketika punya anak, anaknya sudah juga bisa menikmati efek dari perjuangan orang tua. Wa yaqulu fi nafsihi, dan dia akan bicara pada dirinya sendiri atau dia akan istilahnya gremeng tapi di dalam dirinya sendiri. Alladzi kuntu at'abu fi tahsilihi minal bil istighol bil ilmi wariyanto. Alladzi kuntu, alladzi bermula sesuatu, kuntu yang aku ada, at'abu aku lebih payah ya, at'ab. Fi tahsilihi di dalam memperolehnya, minal daripada pangkat, bil istighol dengan sibuk, bil ilmi dan ilmu, wariyadhoh dan riyadhoh. Nah, itu maksudnya tadi wayakulu fi nafsihi, itu ibaratnya oh ya saya ini anaknya orang biasa, saya bukan anak siapa-siapa, tapi saya pengen menjadi anak yang soleh, tapi saya pengen punya pesantren, saya pengen punya lembaga. Berarti mau tidak mau ini harus istighol bil ilmi. Jadi ngajinya itu benar-benar difokuskan. Tidak sebatas ngaji, tapi wariyadhoh. Riyadhoh ini juga penting. Ya. Riyadhoh ya itu bisa diperoleh dari para masyayikh, para guru. Ya biasanya para guru, para masyayikh ini ya memberikan kaifiat ya sesuai dengan kondisi kita. Nah, kalau kita sudah diberikan kaifiat itu ya amalkan secara istiqomah. Ya jangan sampai kita semangat minta riyadhoh tapi kita tidak mengamalkan. Nah, jadi ini menarik. Jadi anaknya orang biasa itu at'abu, lebih payah untuk memperolehnya, untuk mencapainya ya, yaitu dengan lebih sibuk konsen fokus kepada ilmu ya supaya alim, kemudian wariyadhoh. Kitab ini menarik. Jadi tidak mengandalkan untuk sekadar mengandalkan intelektual murni. Kalau di dunia akademik kan mengandalkan intelektual murni, tidak dengan riyadhoh. Nah, di sini ya, selain intelektual, keilmuan sangat dianjurkan, juga riyadhoh. Nah, riyadhoh yang paling gampang ya puasa Senin Kemis lah. Senin Kemis itu kalau diistiqomahin ya insya Allah fadilahnya cukup besar. Ya tokoh-tokoh besar ya seperti Pak Habibie itu anaknya orang biasa. Bahkan
ya tidak punya bapak kalau menurut kisahnya itu. Tapi sejak muda, sejak anak-anak itu sama ibunya sudah dibimbing, dilatih puasa Senin Kemis. Ya, sampai beliau kuliah di Jerman, sampai jadi menteri, sampai jadi wakil presiden, sampai akhir hayat itu istiqomah Senin Kemis. Ini teori ini, riyadhah ini, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu sangat relevan sekali. Jadi kalau riyadhah orang tua juga penting, riyadhah diri kita juga penting. Gitu. Qad haswali biwasyatin walidi, sungguh telah berhasil li padaku biwasitati waladi, sebab wasitoh bapakku. Nah ini kalau bapaknya adalah ya sudah lebih dahulu membuatkan sarana dakwah, atau bapaknya dulu ya seorang santri kemudian kiai gitu. Jadi akan mudah membantu di level generasi berikutnya itu untuk meneruskan perjuangannya itu lebih enteng, lebih mudah. Berbeda dengan yang memulai dari nol. Nah, ini perlu perjuangan yang luar biasa. Bikhilafi auladil awam, berbeda dengan anaknya orang awam. Ya, wal falahin dan para petani. Maka benar tadi ya yang saya sampaikan. Auladil awam, anak orang awam ya terkadang ada orang tua ya dia petani, ya, pedagang, cuma memiliki mahabbah dengan ulama tinggi, sehingga pengen anaknya nanti ada yang menjadi ulama. Ya, akhirnya anaknya dipondokin. Ya. Lah, ketika anaknya dipondokin ini anak ini berarti merintis dari nol. Maka harus sungguh-sungguh, karena bapaknya adalah orang awam. Atau wal falahin itu petani. Ya, seorang petani ya seperti saya lah. Bapak saya ini petani, ya kiai tapi kiai kampung dan petani. Tapi bapak saya memiliki semangat yang tinggi. Pokoknya anaknya ya harus pondok, harus sekolah. Pondok sekolah itu. Lah, ketika seorang anak ya didukung oleh orang tua, maka ini menjadi tantangan bagi seorang anak. Kalau anaknya sungguh-sungguh karena didukung oleh orang tua dan doa lahir batin, tentu ini akan menjadi jalan kemudahan seorang anak. Nah, sebab kadang ya anak ketika dalam proses perjalanan ini mengalami dinamika, mengalami godaan. Gitu. Ada yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ada yang sungguh-sungguh, ya istilahnya kalau mimpinya belum tercapai, belum pernah berhenti, ya itu ada. Maka diperlukan himmah yang kuat, gitu. Dan jangan pernah putus asa. Fa inna ahadahum, maka sesungguhnya salah seorang dari mereka yaftahu, terbuka apa ainuhu, matanya ya ala durbi, atas dorbi, berarti dorbi itu memukul, tapi maksudnya ya harus kerja keras, ya harus disadari dengan kerja keras, ya bukan berarti dorbi ini pukulan secara fisik, bukan ya. Wal habsi itu adalah orang yang tertahan. Kalau dalam konteks kolonial ini adalah orang-orang yang dipenjara. Tapi dalam situasi yang sudah merdeka, ini artinya ya orang yang bisa menahan diri kemudian fokus pada tujuan. Itu masuk pada maksud al-habsi. Wal ihanah itu ya
merasa rendah ya. Jadi karena mereka merasa rendah, jadi punya semangat untuk bangkit. Gitu. Banyak anak-anak yang berasal dari desa, kampung, ya, ketika terjun di tengah metropolitan, ya tantangannya berat, karena dia tidak punya akses kiri kanan atau jalur yang membuat dia itu mendapatkan fasilitas, tapi harus berjuang dari nol. Gitu. Maka di sini perlu tadi kesungguhan dan himmah yang kuat. Ya, rata-rata yang berhasil yaitu mereka yang memiliki himmah yang kuat dan memiliki kesungguhan. Minal hukami wa awanihim. Minal hukam itu maksudnya bisa sistem, ya, sistem kepemerintahan atau sistem yang berlaku di sebuah kota, di negara, wa awanihim dan penolong-penolongnya. Wa ya'khuduna minhu al-kharaj, dan mereka mengambil minhu darinya al-kharaj, itu pajak bili'ahana dengan rendah, asyadidah yang sangat. Fayashiru, maka jadi yatafakkaru, dia berpikir fi amalin hilatin, pada amal hilah. Hilah itu ya sebuah upaya tanfa'uhu, yang memberikan manfaat kepadanya, mintil kal ihanah, dari kondisi yang tadi merasa hina. Jadi anak-anak yang berasal dari kampung karena ingin bangkit, nah itu istilahnya kan orang akan tertantang gitu menghadapi tantangan di perkotaan itu. Fayalhamuhu al-haq ta'ala, kemudian Allah memberikan ilham kepada mereka ayyastagila, supaya menyibukkan bil ilmi, dengan ilmu, wal Quran, dan Quran. Jadi akhirnya apa? Dia fokus kepada ilmu dan Al-Quran. Ya, ini kalau di kampus ya kampus Islamic Studies lah gitu. Nah, dia sungguh-sungguh ya sehingga akhirnya lulus S1. Terus berjuang lagi ya karena nggak ada biaya, nggak ada apa, tapi semangat belajarnya tinggi. Ya mau nggak mau dia harus bismillah melanjutkan S2. Tentu tantangannya juga banyak. Karena berkat kesungguhan, kerja keras, fokus, akhirnya S2 bisa diselesaikan. Terus masih semangat lagi, diteruskan misalkan kuliah S3. Tentu tantangan dinamika juga semakin keras. Ya. Tapi karena kesungguhan, fokus, akhirnya bisa diselesaikan. Ini perumpamaan ya kalau kita mau meraih sebuah kesuksesan, ya berjuang di tengah metropolitan itu. Berbeda dengan di kampung. Kalau di kampung itu zona-zona aman, ya yang penting punya sawah, panen, ya sudah. Itu dia nggak ada tantangan yang macam-macam. Tapi kalau di perkotaan ini tantangannya cukup menarik, cukup dinamis itu. Maka ayastagila bil ilmi wal Quran, ini fokus ilmu dulu. Ya, saya sebagai santri atau sebagai mahasiswa, ya saya fokusnya ke ilmu. Ilmu apapun saya kuasai. Baik ilmu agama, ilmu teknologi, semua saya kuasai. Saya pelajari. Sebab di kemudian hari itu pasti nanti akan bermanfaat. Akan menolong kesuksesan dan kelancaran kita. Fala yazalu kullama adumahun nas, maka ya, fala yazalu kalau makna pesantren itu maka tidak gingsir-gingsir gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya senantiasa ketika orang-orang menghormatinya, ya yasdadu ruhbatan fil ilmi. Nah itu. Ya, perumpamaan tadi orang kampung terus semangat tinggi, modal nekat itu kuliah, terus prestasinya bagus,
IP-nya bagus gitu. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan apresiasi, ya, penghormatan. Nah, ketika bertambah penghormatan dan simpati dari manusia, ini maksud simpati di sini ya, simpati dari pihak kampus, simpati dari teman-temannya, simpati dari orang luar, maka akan semakin menambah ruhbatan fil ilmi, kecintaan pada ilmu. Ya, akhirnya dia selalu concern untuk membaca buku, membaca kitab, ya, menulis. Itu terus dia hanya dari hari ke hari ya hanya membaca buku, membaca kitab, terus untuk memperbanyak wawasan keilmuan. Nah, fil ilmi. Menariknya lagi wal mujahadah dan mujahadah. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Syekh Abdullah Asy'aroni bagi para kalangan santri, mahasiswa S1, S2, S3 atau ya sudah S3, itu jangan lupa fokus ilmu dan mujahadah. Mujahadah ini harus jalan terus. Karena ini untuk membuka pintu, ya, buka pintu keberkahan, kemanfaatan. Orang yang istiqomah mujahadah itu akan diberikan kemudahan-kemudahan yang tak terduga oleh Allah. Contoh misalkan ada kompetisi, ya tiba-tiba ada kemudahan oleh Allah karena ada fokus dalam ilmu, kemudian dibarengi dengan mujahadah. Jadi ini sangat relevan sekali ya dengan dunia modern, walaupun kita hidup di dunia modern, tapi konsep fokus ilmu dan riyadhah mujahadah jangan sampai diabaikan. Karena ini kunci sukses. Misalkan kita sudah bekerja, tetap riyadhah sederhana ya puasa Senin Kamis lah. Kalau mau ditambah zikir ya carilah guru yang bisa memberikan zikirnya yang bisa memfutuh mata hati supaya diberikan hati yang jernih, ya, supaya diberikan kefutuh dari ilmu-ilmu batiniah, itu juga penting juga. Hatta yasiro, ya, hingga dia menjadi Syekhul Islami. Jadilah dia akhirnya menjadi Syekhul Islam. Ya. Syekhul Islam itu predikat untuk di daerah-daerah Timur Tengah, ya, sebagai identitas bagi para ulama-ulama besar. Itu Syekhul Islam. Jadi mufti-mufti di lembaga fatwa itu termasuk Syekhul Islam. Aus Syekhul Torik, atau menjadi Syekh Torikoh, pembimbing rohani. Ini teori ini menurut saya sangat relevan sekali, ya, untuk menjadi Syekhul Islam. Syekhul Islam ini kalau di Indonesia ya konteksnya itu kita bisa aktif di ormas-ormas besar, ya. Kalau di Indonesia ya Majelis Ulama Indonesia itu sebagai lembaga yang di dalamnya itu wadah ulama, zuama, ya, intelektual semua di situ. Dan orang-orang yang diberikan bisa aktif di sana itu pasti ya memiliki peran terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Maka kalau orang tersebut memiliki basic ilmu yang kuat, ya pasti akan nampak manfaat dan prestasinya. Namun prestasi dan kemanfaatan ini bisa diperoleh ketika menduduki posisi ini karena didasari ketika dulu waktu ngaji, waktu kuliah, waktu sekolah memang didasari dengan kesungguhan, gitu. Nggak santai-santai,
Begitu juga Aus-Syekhu Thoriq, akhirnya dia menjadi ya ahli tasawuf, pakar thariqah. Untuk sampai pada tingkatan itu Syekhu Thoriq ya pasti didahului oleh tadi fokus dalam satu bidang keilmuan, kemudian dibari dengan riyadhah mujahadah. Itu sampai akhirnya menghantar seseorang menjadi Syekhul Islam atau Syekhu Thoriq. Syekhul Islam itu ya bergerak di wilayah fatwa, Syekhu Thoriq itu bergerak di wilayah spiritual atau di dalam dunia kita ya dunia thariqah atau dunia tasawuf. Itu. Waqad kana Sayyidi As-Sah Ahmad Az-Zahid ya wallahu a'lam bissawab ya, kita lanjutkan pembahasannya pada besok pagi. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.